Assalamualaikum. Welcome back to my new English video with me, Miss Rihasuti Humaira. Today is a little bit different. Why? Because today we are not going to talk about the English material, but we're going to talk about some tips in learning English. Jadi hari ini akan sedikit berbeda, teman-teman. Kenapa berbeda? Karena hari ini Misri tidak akan membahas materi bahasa Inggris, akan tetapi tips dalam mempelajari bahasa Inggris itu sendiri, based on my personal experience, berdasarkan pengalaman pribadi Miss sendiri dalam kurun waktu beberapa tahun belakangan ini belajar bahasa Inggris. Okay, the first thing you have to increase is your confidence. Yang pertama itu yang harus kita bangun ialah rasa pede dulu, kepercayaan diri dulu. Nah, banyak dari kita sebenarnya yang sudah bisa. We can write in English, we can read in English, we can speak, and we understand everyone who speaks English too. But we don't have any confidence to speak up. Jadi kita tidak mempunyai rasa pede dalam mengekspresikannya. Jadi ingat, pede dulu. Namanya juga belajar, jangan malu-malu untuk mengungkapkan apa yang kalian ketahui. Yang kedua, the second, ini saling berhubungan dengan kepercayaan diri tadi, itu practice. Jadi kalau tidak percaya diri, ya nggak bisa practice dong ya. Nah, practice di sini artinya membuat bahasa Inggris itu sendiri menjadi daily habit, our daily habit. Jadi kebiasaan kita sehari-hari. Because language is just a matter of habit. Bahasa itu hanya masalah kebiasaan saja. Kenapa Miss bilang seperti itu? Karena, for example, contoh kecil. Miss ini dibesarkan di lingkungan keluarga yang berbahasa Bugis. Miss bisa bahasa Bugis tanpa kursus ya, Kenapa? Karena terbiasa mendengarkan, terbiasa mengucapkan, dan pede dalam berbahasa Bugis itu. And then yang baru belajar itu jangan takut dibully. Aku salah nih, nggak mau ngomong, I don't want to speak up because if I do or if I make some mistakes, my friends will laugh at me. No, tidak usah. Kalau ditertawain ya nggak apa-apa. Itu challenge kita sebagai pembelajar bahasa Inggris. Ingat, English is not our native language. Jadi bahasa Inggris itu kan bukan bahasa native kita, bahasa asli kita. Kalau salah, ya pasti dimaklumin. Akan tetapi, belajar dari kesalahan itu. Jangan, no problem if you make mistake and you make mistake every day. I mean the same mistake every day. Kesalahan yang sama. Nah, dari kesalahan itu kita bisa belajar. Learn from your mistake. And next, itu tentang keberanian dalam artian contoh ya, semasa Miss kuliah, Miss kan memang dari English Department. Jadi ketika Miss ngobrol sama teman berbahasa Inggris, pasti ada yang berbisik kayak gini, Pak jika pang nggak usah bahasa Inggris. Nah, itu challenge kita sebagai pembelajar bahasa Inggris. Kan cuma palopo katanya. Jadi ya bahasa palopo aja, nggak usah bahasa Inggris. Tapi kan kita juga namanya pembelajar bahasa Inggris, kita butuh namanya latihan. Nah, kalau if you have a partner to speak up, it'll be better. Jadi kalau mempunyai partner atau teman atau whoever yang bisa diajak ngobrol bahasa Inggris, itu lebih bagus lagi untuk praktisnya. Kemudian itu tentang
terbiasa mendengarkan lagu-lagu bahasa Inggris atau memutar audio English motivation, motivasi bahasa Inggris, itu sih yang selalu Miss lakukan. Bahkan kalau Miss lagi kerja buat kue misalnya, masak, bersih-bersih, pasti Miss mutar audio tentang motivasi bahasa Inggris atau paling enggak lagu-lagu bahasa Inggris. Nah itu. Okay, next, because I don't have a partner here to speak English, karena Miss nggak ada partner ngobrol bahasa Inggris di rumah, jadi Miss inisiatif talk to myself, bicara dengan diri sendiri atau enggak dengan benda-benda yang ada di sekitar kita. Atau misalnya dalam situasi kita kehilangan barang misalnya, where's my phone? I always do that. Where's my phone? Oh my god, I lose my phone. Where is it? My phone, where are you? So you practice, and tanpa disadari kalian itu naturally will speak. Jadi nanti akan mengalir natural gitu loh. HP ku mana ya? Nah, ganti bahasa Inggris. Atau misalnya you wake up in the morning, bangun di pagi hari, and then you look around your room, you see some nouns, some things. Kalian melihat beberapa benda misalnya, nah kalian bisa oh, you have maybe a pillow, bantal, you look at your window or something like that. Jadi bisa dengan menghafalkan dan melafalkan benda-benda yang ada di sekitar kita. Nah, benda-bendanya kalau misalnya mau gampang untuk dihafalkan, itu kita pakai word mapping atau pemetaan kata. Pemetaan kata maksudnya ialah contoh ya, di kamar tadi, contoh sebelumnya, di ruang tidur ya, di kamar tidur itu ada apa saja, ada benda apa saja atau kegiatan apa saja yang bisa kita lakukan di sana. Misalnya tidur, kita bisa terjemahkan tidur sleep atau sleepy, ngantuk, or study in your room, belajar. Di kamar kalian ada apa saja, book misalnya, desk, fan, or air conditioner, or computer. Ya, kalian bisa list kosakata itu, kemudian hafalkan. Setiap bangun tidur kalian akan melihatnya, atau kalau misalnya kalian susah untuk mengingat, kalian bisa menuliskan list kosakatanya di suatu kertas, kemudian menempelnya di dinding atau di benda-benda tertentu yang mau kalian hafalkan. Nah, itu sih beberapa tips dari Miss. So, kesimpulannya adalah the first thing you must increase is your confidence. Percaya diri. Kemudian setelah percaya diri, kita practice, latihan, berani ngomong, kemudian cari partner, dan menghafalkan kosakata. Oke, thank you so much for watching. Mungkin itu saja dari Miss. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.